ini ada surat dan berkat. Kalau nggak salah waktu itu hampir 2 juta. Saya penasaran, saya tanya, ini apa? Bukan dari mana uang ini? Karena dia ngaku ada tamu, saya dapat katanya. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu, mereka mempercayai masih ada mujizat. Jadi api Pentakosta menyala bersama. Holy puji Tuhan, Shalom, Holy Lovers. Kita bertemu untuk hari ini dalam perenungan pembelajaran sekaligus sharing firman Tuhan dari apa yang saya sudah siapkan. Nats yang terambil adalah dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Untuk kali ini saya mencoba untuk membagikan apa yang saya dapatkan dari pelayanan saya selama ini. Salah satunya adalah pelayanan penjara. Dan ternyata dari Alkitab kita sudah diarahkan sesungguhnya bahwa salah satu panggilan gereja adalah di bidang pelayanan penjara. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Holy Lovers, melihat nats firman Tuhan dari Matius 25 ini ayat 31 sampai 46. Khususnya saya mulai dari ayat 31 sampai 33 ya. Saya baca buat kita. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pelayanan penjara memang secara umum itu pelayanan yang tidak populer ya di dalam bidang kerohanian khususnya. Karena kita tahu selama ini yang dimasuk pelayanan itu rata-rata pelayanan di gereja lokal gitu ya. Ada juga misi atau pelayanan keluar, tetapi programnya tidak begitu banyak yang melakukannya. Nah, sebagai kesaksian Bapak Ibu sedikit, saya awalnya melayani penjara ini juga tidak begitu tertarik awalnya. Tahun 91 saya ingat saya sudah ada melakukan pelayanan penjara pribadi secara pribadi di LP Tanjung Kusta. Dan itu pun karena ada anggota jemaat yang kita layani itu masuk di sana. Nah, ya karena tanggung jawab kita sebagai tim pengembalaan, otomatis jemaat kita kunjungi ya. Singkatnya, saya merasa itu tidak menjadi perhatian awalnya. Lalu dengan proses perkembangan pelayanan yang ada, yang saya terima dari Tuhan, itu mulainya saya semakin tertarik dengan pelayanan penjara Maret 2011 yang lalu, Bapak Ibu ya. Itu saya ingat teman saya, Bapak Ibu mungkin kenal beliau, Bapak Pendeta Edison Sinurat. Dia mengajak saya melayani penjara melalui Yayasan Natania Ministry Jakarta. Lalu ya awalnya menghargai teman lah. Jadi saya maui, tapi hanya cukup
jadwal khotbah saja. Ternyata beliau mengatakan harus permanen jadi penanggung jawab, namanya korlap, koordinator lapangan. Di situ saya langsung merasa, aduh, apa ini pelayan penjara? Seperti itu kira-kira. Lalu akhirnya saya bilang, kasih waktu Pak, saya berpikir. Lalu saya dikasih waktu, tapi betul Bapak Ibu, ini pengalaman yang saya alami ya. Saya nggak bisa tidur. Lalu di tengah malam itu sebelum saya tidur, ya nggak bisa tidur juga. Tuhan ingatkan saya sejarah gereja ya. Misalnya kayak Nommensen gitu, meninggalkan negeri Jermannya untuk melayani, merintis, beritakan Injil sampai ke Indonesia, khususnya ke Tanah Batak. Baru kita yang GPDI, yang kita sudah tahu sejarahnya, meninggalkan negara mereka, Amerika, menuju Cepu 1921 ya, sampailah ke Sumatera tahun, kalau nggak salah tahun 1930-an dan 40-an. Dan akhirnya sampai di Sumatera Utara. Itu kalau nggak salah tahun 45 ke atas ya. Nah, saya disadarkan Tuhan seperti ini kira-kira kalimatnya. Selayaknya orang Indonesia harus lebih terbeban dengan negerinya. Itu satu kalimat yang membuat saya tersadar. Memang Tuhan akan utus hamba-hambanya dari seluruh penjuru. Tetapi ketika Injil itu sudah sampai dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, maka panggilan selanjutnya adalah panggilan kepada anak negeri itu sendiri. Maka pengertian itu saya makin dapatkan, seharusnya orang GPD itu harus terbeban buat GPDI-nya gitu. Lalu dengan ayat ini Tuhan kasih, itu ada di daerahmu, kira-kira gitu. Lalu saya ingat ada di dekat kita itu ada jarak 4,5 km, ada Rutan Labuan Deli. Nah, ketika itu Tuhan kasih pengertian ke saya, maka cinta akan jiwa-jiwa itu makin meresap di hati saya. Oh iya, oke lah, orang lain terbeban buat negeriku, buat daerahku. Tapi ini saya sebagai anak negeri, anak bangsa, warga gereja, yang notabene penjara-penjara itu ada di sekitar saya. Kenapa saya nggak terbeban? Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya siap, saya mau. Dan saya menangis waktu itu. Saya menangis bukan karena senang melayani penjara, bukan. Karena tahu pelayan penjara itu nggak gampang Bapak Ibu, nggak mudah. Dan jujur 3 tahun setelah itu, 2013 kalau salah, saya mau mundur. Karena beratnya tantangan di dalam ternyata. Nah, satu contoh, mereka kalau kita layani itu mereka ada yang bengong, diam gitu ya. Ketika kita tanya, rupanya mereka stres menantikan putusan sidang. Nah, jadi mereka itu ada rata-rata yang masuk, ditangkap, dititipkan di penjara itu, tapi belum sidang. Nah, menunggu sidang itu, mereka goyang. Menurut mereka, mungkin hukuman saya 2 tahun. Ternyata bisa 7 tahun. Nah, itu mereka jadi takut sekali. Akhirnya ada yang sadar cari Tuhan, lah ke gereja. Tapi ada yang diajak gitu. Nah, akhirnya sampai di ruangan itu mereka nggak fokus kepada ibadah. Mereka fokus kepada masalah. Nah, bagi saya atau bagi kita yang sudah sering berkhotbah, interaksi itu yang kita harapkan. Respon mereka, apa yang kita sampaikan mereka kasih respon. Ternyata mereka ya begitulah, diam, tunduk, dan tidak sedikit juga yang ngantuk ya. Tapi yang jelas itu tantangan awal bagi saya. Akhirnya saya sudah lihat bahwa melayani penjara ini tidak mudah. Tetapi ayat yang kita baca di atas tadi ternyata itu adalah janji Tuhan. Upah melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Dan dengan itu saya mau katakan bahwa melayani penjara itu adalah melayani yang terbuang awalnya, tetapi akhirnya menjadi yang tersayang di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika itu saya sadari, ternyata di sana Tuhan bawa saya kepada pengertian selanjutnya. Bahwa melayani penjara itu ternyata
sama dengan juga melayani domba. Kita teringat Yohanes 10, coba bisa ditayangkan. Ada kata Yesus di sana, Yohanes 10 berkata, ada padaku domba-dombaku di luar kandang. Nah, itu artinya jiwa-jiwa yang kita terjemahkan sebagai gembala di sinode kita GPI namanya jemaat. Ada juga jemaat lokal. Tapi yang di penjara itu juga jemaat yang di luar kandang. Nah, untuk ini kita yang datang kepada mereka, membawa mereka kepada Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, pengertian ini melayani jiwa-jiwa di penjara itu sama dengan melayani domba yang di luar kandang. Nah, oleh sebab itu maka gereja seharusnya memiliki panggilan ini. Kalau kita urut Bapak Ibu, bahwa dalam pelayanan ini Yesus itu sudah membuktikan dan memberi teladan bahwa dia melayani secara universal. Artinya sesuai dengan kebutuhan manusia. Di sana dikatakan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku tidak berpakaian, ketika aku sakit. Yang keenam, ketika aku di penjara, kamu melawat aku dan merawat. Nah, itu artinya pelayanan itu harus secara holistik, keseluruhan. Nah, kalaupun dikerjakan bertahap, kalau boleh pelayanan penjara ini harusnya menjadi program gereja. Ya, program kita. Karena apa? Karena ini kata Tuhan, kalau ini kita lakukan, kita sama dengan melayani Tuhan, melayani apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi gak usah repot-repot Bapak Ibu. Melayani jiwa-jiwa itu sudah Tuhan siapkan, ada di penjara sebenarnya. Jadi kalau kita melayani penjara, salah satunya juga kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Hati Tuhan itu adalah hati misi, ya. Di mana di sana dikatakan, kalau kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang terhina, berarti jiwa-jiwa yang di penjara itu adalah saudara Tuhan Yesus juga. Yesus berkata, mereka adalah orang terhina. Orang yang terbuang, ya, terbuang dari keluarga, terbuang dari kelompoknya, ya, sehingga kebutuhan-kebutuhannya pun merasa hilang atau terhilang, ya. Jadi kebutuhan manusia selain pangan sandang, ya, itu salah satunya adalah kebutuhan sosial. Di dalam kebutuhan sosial itulah yang kita sebut ada 3 di sana. Rasa memiliki, sense of belonging. Rasa berharga. Dan yang ketiga, rasa berguna. Ini yang hilang dalam diri mereka. Sehingga seolah-olah bagi mereka yang masuk penjara itu adalah, sudahlah, hidupku sudah berakhir. Atau menjadi akhir dari segalanya. Nah, ini yang perlu kita sadarkan Bapak Ibu. Untuk mereka, kita bawa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, mereka itu seumpama sampah. Tapi jangan lupa, dengan kemajuan teknologi sekarang, sampah itu bisa didaur ulang. Bisa menjadi lebih baik lagi keadaan mereka. Nah, sekarang proses yang ada itu yang harus kita boleh cermati. Dan saya mau katakan, ketika kita mulai penjara ini, sesuai dengan apa yang saya alami, ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, tidak cukup hanya berkhotbah ternyata. Tidak cukup. Jadi yang saya lakukan selama ini, ketika saya melayani mereka, misalnya jadwalnya jam 10 sampai jam 12, itu kita kasih lagi waktu setengah atau 1 jam berikutnya kepada mereka yang mau konseling. Kita buka ruang konseling. Siapa yang mau konseling silakan. Akhirnya mereka curhat. Dan dari situ kita temukan permasalahan mereka yang sebenarnya. Memang secara awal ya, mungkin juga dalam beberapa waktu kemudian mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Seolah-olah mereka berkata ketidakadilan yang mereka terima. Padahal momen seperti ini sebenarnya kesempatan buat kita yang menjadi pelayan hamba Tuhan, itu momen kesempatan untuk mengarahkan mereka kepada firman Tuhan.
Dan saya temukan ketika dibuka ruang konseling memang tidak permanen. Ya, mereka juga harus menyesuaikan dengan waktu saya. Saya juga minta izin dengan pimpinan rutan di sana supaya diberikan ruang konseling. Puji Tuhan. Dan akhirnya kita arahkan mereka untuk lebih serius karena rata-rata mereka masuk itu pertama tidak sadar hukum, ya. Jadi karena tidak sadar hukum, ya akhirnya masuk. Contoh, mereka ada yang kasusnya kecelakaan lalu lintas. Nah, mereka pikir itu sepele. Ternyata begitu kejadian, wah, korban menuntut. Nah, ada pasal-pasal yang dikenakan untuk itu. Nah, rata-rata seperti itu. Ada yang kasus pencurian, kasus penipuan, ya. Bahkan kasus narkoba yang paling banyak sekarang, ya. Itu rata-rata karena mereka nggak sadar hukum. Artinya apa? Ketika mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, mereka nggak tahu dampak akhirnya apa gitu. Nah, bahkan tidak sedikit mereka itu dapat 2 kasus gitu ya, kasus berlapis gitu. Nah, ini yang perlu kita beri pengertian mereka sesuai Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 15-19 itu tolong ditampilkan. Efesus 5:19 di sana dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, ya. Jadi karena mereka tidak sadar hukum, karena mereka tidak mengerti bahwa waktu itu juga bisa jadi momen atau bom waktu bagi mereka kalau mereka tidak gunakan sebaik-baiknya. Ya. Efesus 5 ayat 16 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak kesaksian Bapak Ibu yang membuat kita akhirnya terharu, campur sedih, tapi kita merasa tersemangati oleh panggilan Tuhan. Kenapa? Karena di sana juga kita menemukan beberapa kasus. Contoh, ada mereka itu pengakuan mereka sebenarnya mau dipanggil Tuhan melayani, tapi mereka jual mahal. Contoh kasus itu ada seorang anak muda, dia kerja di daerah Tanjung Balai Karimun. Dia ada perusahaan tambang di sana, gajinya lumayan lah, 5 jutaan ke atas lah per bulan. Lalu dia seorang pelayan sebenarnya, bisa main musik. Pengakuan dia waktu katanya ikut doa di gerejanya, Tuhan kasih panggilan dia menjadi hamba Tuhan full timer. Dia nggak mau, dia main suka, udahlah kerja. Ya nggak salah kerja itu ya, tapi karena dia dipanggil dia belum komit. Nah, satu kali menurut pengakuan dia liburan di Medan. Nah, waktu di liburan di Medan dia ke rumah kerabatnya, Bapak Uda ya, istilah orang Batak. Nah, Bapak Uda baru beli angkot. Nah, waktu dia bilang, Bapak Uda saya pengen lah pinjam mobilnya jalan-jalan sebentar kota Medan. Oke, silakan. Itu mobil ya kira-kira masih seminggu. Dia bawa, dia bukan mau cari sewa tapi mobil angkot ya, dia bawa. Kejadian di daerah Belawan dia nabrak sepasang suami istri lagi boncengan, ibu itu hamil, tabrak, meninggal. Nah, itulah jalan dia tangkap Tuhan. Nah, akhirnya dia nggak terima waktu dia masuk ketemu dengan saya beritahu ayat ini, pergunakan waktu yang ada. Dan akhirnya dia sadar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ternyata Tuhan sendiri sedang mengembalakan umatnya itu melalui panggilan kita kita dipanggil kepadanya untuk melayani penjara. Maka dari itu Bapak Ibu, saya melihat ketika ini saya dapatkan, saya ingin meyakinkan mereka bahwa belum terlambat. Asal ada kemauan untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Nah, ada lagi yang luar biasa Bapak Ibu, mujizat terjadi di penjara. Salah satunya ketika kita kan buka ruang tanya jawab itu ya di dalam pembinaan. Jadi yang saya lakukan itu bukan hanya khotbah, saya melakukan pembinaan langsung, membuat semacam penilaian poin. Ada 9 kategori, salah satunya absensi harian, mingguan dan bulanan. Lalu ada kelompok, saya buat ketua kelompoknya ada, lalu kita buat pertanyaan, menulis indah, lalu menghafal ayat hafalan. Dan mereka ada yang mendapat poin bagus, kita kasih hadiah. Nah, waktu itu kita lakukan, makin bersemangatlah mereka. Ternyata di penjara pun, ternyata masih banyak yang bisa kita lakukan.
Sampai ada 3 kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Ada yang menyelesaikan pembacaan Kejadian sampai Wahyu itu selesai di penjara. Lalu ada yang puasa, doa puasa 40 hari. Wah, luar biasa itu Bapak Ibu. Dan mereka bukan orang GPDI. Maksudnya di luar GPDI. Tapi kita perkenalkan apa itu doa puasa. Ketika mereka tanya, kita jawab. Lalu mereka praktekkan. Lalu yang kedua tentang perpuluhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ada yang waktu bertanya tentang perpuluhan, kita kasih tahu seperti yang tertulis di dalam Maliaki 3 ayat 10. Mereka lakukan. Nah, satu kali itu si bapak itu sebagai suami, ya akhirnya dia bersemangat ikut Tuhan beribadah selama di penjara. Lalu terdengar kabar dari keluarga mertua, ya karena mertua mereka yang meninggal dapat warisan. Lalu dia langsung praktekkan. Dia kasih hasil dari warisan itu perpuluhannya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Mereka akhirnya menemukan pengertian firman Tuhan itu. Lalu yang berikut itu ada tamu yang datang. Seorang bapak ini dia sedang puasa. Dan dia berkata, Tuhan pulihkan keluargaku. Jadi satu kali saya datang di situ. Setelah selesai acara pembinaan dia datang. Dia kasih amplop, Pak tolong titip ke rumah saya. Ini ada surat dan berkat. Kalau nggak salah waktu itu hampir 2 juta. Saya penasaran, saya tanya, ini apa? Bukan dari mana uang ini? Karena dia ngaku ada tamu, saya dapat katanya. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu, mereka mempercayai masih ada mujizat. Jadi mujizat itu terjadi juga di penjara Bapak Ibu. Jadi akhirnya singkatnya saya antar itu ke rumah orang tua, ke rumah keluarganya, karena memang kita sudah komit. Saya bukan hanya berkhotbah, saya juga jumpai keluarga-keluarganya untuk memberi pengertian, untuk beri waktu, kesabaran, dan juga kemauan buat keluarga yang ditinggalkan itu berharap pasangannya berubah di penjara. Akhirnya mereka mau. Nah untuk bapak ini yang saya bawakan surat dan isi amplopnya ada uang, ternyata benar Bapak Ibu. Saya datang ke rumahnya, awalnya istrinya ya merasa gimana ya, pokoknya udahlah biarlah bapak kami gitu aja. Awalnya nggak usah diurus Pak katanya. Ketika saya kasih surat ini dibaca, dia katakan di situ, akhirnya saya baca juga karena dia bilang boleh dibaca. Ya, Mama kasihlah aku kesempatan berubah di penjara ini. Maafkan aku buat kesalahanku selama ini. Di sini ada kutitip uang untuk klien, untuk anak kita. Ternyata benar, istrinya nangis. Dan anaknya saya lihat di lantai itu lagi terbaring, lagi sakit demam panas. Dan akhirnya puji Tuhan hari itu juga dibawa ke rumah sakit. Nah itu saudara. Jadi kalau kita melihat ini, ternyata panggilan kita itu tidak salah melayani penjara. Ada banyak karya Tuhan di sana. Ya. Dan yang terakhir, kesaksian luar biasa baru-baru ini, sebelum terjadi Covid, saya sudah katakan begini. Kalau istilah orang penjara kan Bapak Ibu ada istilah gini, mengurus supaya cepat keluar gitu ya, namanya CP atau PB. Nah, selain amnesti ya dari pemerintah, itu setiap 7 Agustus itu ada yang dapat keringanan hukuman gitu ya. Misalnya dia 7 tahun jadi 6 tahun gitu ya. Nah saya katakan, kalau percaya kau tidak urus pun itu, Tuhan akan urus saya bilang. Asal kamu benar selama di penjara ini. Jadikan penjara ini rumah doa saya bilang. Di penjara ini kita kuliah saya bilang. Kita belajar. Dan akhirnya ada yang percaya, puji Tuhan. Itu dia dapat 2 kasus. Kita takjub. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bahwa ketika pandemi kemarin itu mereka dikeluarkan oleh negara tanpa proses sidang. Dan seorang bapak ini dia menangis berkata kepada saya, betul yang Bapak sampaikan. Dia sudah bebas Bapak Ibu. Itu makanya kalau kita melihat ini, ternyata melayani penjara itu sebuah kesempatan emas bagi kita sebenarnya. Kalau ibarat main tinju Bapak Ibu, mereka itu sudah TKO. Ya, mereka sudah ada di sudut ring. Tinggal menyadarkan, kamu nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima Injil, selain menerima kebenaran, selain mencari Yesus. Jadi saya sampai tadi juga jam 10 tadi melayani di rutan ya. Saya ingatkan mereka, banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Dan kalau kita mau, kita bisa mengenal pengalaman mengalami Tuhan di penjara ini saya katakan. Puji Tuhan. Dan mereka sudah siap untuk kami arahkan khususnya tahun 2022 ini.
Bulan 2 nanti kami masuk program pembinaan. Kita lakukan pembinaan seperti yang kemarin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya dilayakkan Tuhan melayani beberapa penjara. Ada 8 penjara untuk Kota Medan ya. Se-Sumatera Utara saya sudah jalani kecuali Nias karena belum terjadwal ya. Dan saya juga dianugerah Tuhan pelayanan penjara melalui Zoom meeting. Saya sudah juga melayani penjara di Salemba dan di Tangerang. Jadi ada beberapa penjara yang di hati saya ingin mengajak kita Bapak Ibu saudara sekalian. Berdoalah setiap kita di tempat ini, ada banyak panggilan kita. Kita boleh bertanya di musim COVID ini apa yang mau kita lakukan? Ada Bapak Ibu, pelayanan penjara. Salah satu pelayanan penjara itu juga indikasi kualitas suatu bangsa ya, suatu tempat. Nah, ini kita doakan Bapak Ibu. Kalau makin sedikit yang ada di penjara berarti kualitas daerah itu makin bagus. Memang kita nggak bisa berkata penjara kosong. Kalau bisa terjadi itu mujizat memang. Seperti di penjara Belanda waktu yang lalu ya. Itu ada katanya. Tapi sejujurnya kalau kita melihat Matius ini 2 Timotius 3 coba dibuka. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga ya 2 Timotius 3. Di sana dikatakan ayat 12-13, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Firman Tuhan sudah berkata, orang jahat akan bertambah jahat. Artinya penjara itu tidak akan jadi kosong. Tapi tugas gereja adalah meminimalisir. Nah, saya lakukan ini Bapak Ibu 11 tahun ini sungguh tidak mudah sekali lagi. Tetapi di hati kita yang melayani Tuhan ini, di penjara ini, kita mendapat satu kekhususan maksud saya. Mereka jiwa-jiwa sudah siap dilayani. Tinggal kita saja. Maka dari itu kami setiap minggu kelima ada jadwal dari gereja lokal melayani penjara Rutan Labuan Deli. Dan juga melayani di LP Tanjung Kusta. Saya sudah masuk hampir 5 tahun ya. Penjara anak, penjara wanita. Dan memang ketika awalnya kita ke sana, kita akan banyak keterkejutan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata di sana banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Maaf kalau dalam penjara tipikor itu para pejabat juga ada di sana. Dan di sana mereka tidak butuh digurui, tapi kita menjadi sahabat bagi mereka. Jadi kita bisa saling kenal, akhirnya kita saling mendoakan. Puji Tuhan, memang akhirnya mereka mencari Tuhan dan kembali kepada keluarganya. Jadi di musim COVID pandemi ini yang sudah kami kerjakan bersama tim Bapak Ibu, itu ada juga pekerjaan yang lebih lagi. Jadi ada pembinaan selama di penjara, lalu pelayanan mereka yang bagi yang sudah bebas. Nah 2 tahun COVID ini saya mengunjungi mereka yang sudah bebas, tetap berhubungan, tetap kami ada buat waktu untuk ketemu gitu, supaya sharing firman, supaya jangan lupa ya. Jadi di sini yang sangat kita bangga kepada Tuhan, akhirnya mereka yang kita layani di penjara itu jadi mengenal Tuhan, mencari Tuhan, dan berkatnya salah satu buat kita menjadi sahabat buat kita. Jadi saya melihat pekerjaan ini, pelayan penjara adalah salah satu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Maka dari itu saya ajak, kalau kita mau, kita bisa kerjakan bersama-sama di daerah kita. Di Sumatera Utara ini ada 24 lapas dan rutan ya. Jadi khususnya buat kita GPDI Sumut Aceh misalnya, mari kita membantu Tuhan saling berkoordinasi bagaimana kita mau melakukan itu. Tapi yang pasti, yang terbuang akhirnya menjadi yang tersayang, karena mereka menjadi orang yang berguna. Banyak kesaksian Bapak Ibu setelah mereka bebas, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi gembala sidang, dan tidak sedikit juga yang bekerja di luar negeri. Mereka mendapatkan berkat Tuhan di sana, dan akhirnya mereka, istilah saya, mereka menjadi kakak kelas ya, menjadi pensupport lah. Jadi kami di penjara itu membuat satu pertemuan, ada eventnya fellowship dan makan bersama. Ya, ada makan snack, nasi bungkus,
selain hadiah-hadiah. Itu sumbangan dari yang sudah pernah bebas itu ya. Dan yang donatur lain juga yang tidak mau disebutkan namanya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika ini terjadi maka gereja akan diberkati Tuhan. Dan saya juga mendengar dari teman-teman saya yang melayani penjara di tempat lain, justru juga mereka bisa jadi jemaat kita. Nah, saya sudah alami. Jadi dari ada 7 yang saya layani khusus, ada 2 keluarga yang sudah jadi jemaat kita. 1 yang setia, 1 masih proses ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya pelayanan penjara ini membuat kita tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saja berkata, kalau engkau melakukan hal ini kepada saudaraku yang terhina ini, sama dengan melakukannya kepadaku. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita harus paham sekarang, mengerti, melayani penjara itu juga adalah melayani jiwa-jiwa yang hasil akhirnya akan kembali kepada kita. Tugas kita untuk membekali mereka menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi keluarganya, bagi gereja, bahkan bagi kota dan bangsa ini. Puji Tuhan. Dan saya menambahkan kesaksian, saya juga banyak cipta lagu hasil dari penjara. Ya, kemungkinan saya hitung-hitung sampai tadi ada lebih 100 lagu Bapak Ibu. Jadi yang selain itu ada yang saya sudah rekam, ada yang saya sudah bagi. Jadi kalau Tuhan kehendaki, saya akan request lagu ini dari penjara yang judulnya Apa Jadinya Hidupku Tanpa Kasihmu, dalam 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba. Silakan Bapak Ibu nantikan request lagunya, kiranya menjadi berkat buat kita. Tetap semangat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian Holy Lovers, Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.